Nama saya Ganendra Susanto dari X Science Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal nomor 15 halaman 87 bagian A, B, dan C. Sebelum mengerjakan soal, yang paling pertama adalah kita akan pengenalan materi tentang sifat hasil kali skalar. Yang pertama dalam sifat hasil kali skalar adalah dua vektor yang saling sejajar. Jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang arahnya sama, maka vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos 0. Cos 0 ini dihasilkan karena vektor A dan vektor B merupakan vektor yang arahnya sama. Lalu mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali 1. 1 ini merupakan cos dari 0. Lalu sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Lalu yang kedua ada dua vektor yang saling tegak lurus. Jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang saling tegak lurus, maka vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos 90 derajat. Cos 90 derajat ini adalah hasil dari vektor A dan vektor B yang saling tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Lalu mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali 0. 0 ini merupakan cos 90 sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada dua vektor yang berlawanan arah. Jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang arahnya berlawanan, maka vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos 180 derajat. Cos 180 derajat ini dihasilkan dari vektor A dan vektor B yang dua vektor itu arahnya berlawanan, yang menghasilkan sudut 180 derajat. Lalu mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali min 1. Min 1 ini merupakan cos dari 180 derajat. Dan min mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Lalu yang keempat ada tanda hasil kali skalar dua vektor. Tanda hasil kali skalar dua vektor ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Lalu yang kelima ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos theta. Dan vektor B dikali vektor A sama dengan mutlak vektor B dikali mutlak vektor A dikali cos theta. Oleh karena mutlak vektor A dikali mutlak vektor B sama dengan mutlak vektor B dikali mutlak vektor A, maka vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Lalu yang sifat yang keenam adalah sifat distributif, yaitu vektor A dikali vektor B ditambah C sama dengan vektor A kali B ditambah vektor A kali C. Lalu kita akan bahas soalnya. Yang nomor 15. Diketahui mutlak vektor A sama dengan 4, mutlak vektor B sama dengan 6. Dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120. Hitunglah soal yang pertama yang A. Vektor A dikali vektor A tambah B. Yang B, vektor A dikali vektor A kurang B. Dan yang C, vektor A ditambah vektor B dikali vektor A ditambah vektor B. Lalu cara mengerjakan soal 15A. Jadi vektor A dikali vektor A tambah B. Kita akan menggunakan sifat distributif yang menghasilkan vektor mutlak vektor A kuadrat ditambah mutlak A dikali mutlak B dikali cos 120 derajat. Lalu karena mutlak vektor A kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos 120 derajat itulah 4 dikali 6 dan cos 120 itu adalah min setengah, maka hasilnya 16 dikurang 12 yaitu 4. Lalu 15 yang B. Di soal 15 yang B ini adalah vektor A dikali vektor A dikurang B. Dari pernyataan tadi bisa didapatkan dari sifat yang distributif, yaitu mutlak vektor A kuadrat dikurang mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali 120 derajat. Ya. Seperti cara yang di atas tadi, mutlak vektor A kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 6 dikali setengah. Karena min dengan min, maka hasilnya 16 ditambah 12 yaitu 28. Lalu dilanjutkan oleh soal nomor 15C, yaitu vektor A tambah B, vektor A tambah vektor B dikali vektor A tambah vektor B.
Sama dengan dari pernyataan tadi kita bisa mendapatkan yaitu mutlak vektor A kuadrat ditambah 2 dikali mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos 120 ditambah mutlak B kuadrat. Lalu dari pernyataan yang tadi di atas dapat dihasilkan bahwa 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 6 dikali min setengah ditambah 6 kuadrat. Hasilnya 16 dikurang 24 ditambah 36 yaitu 28. Menurut saya kesimpulan dalam bab vektor materi tentang sifat hasil kali skalar adalah yang pertama arah dari vektor sangat perlu untuk diperhatikan. Dan yang kedua adalah jangan lupakan cos dari sudut yang dihasilkan dari dua vektor tersebut. Karena jika sudah salah dalam dua hal ini maka dalam penghitungannya akan sangatlah fatal. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Ganendra Sustanto dari 10 Sains Nasional IPA izin undur diri. Terima kasih.